149. Mengajari atau mengerjai. Usai pernikahan, keluarga Zahrana meminta Nathan yang menginap dulu di rumah sang istri, sebab besok pagi papanya Zahrana akan kembali ke China dan mamanya ke Korea. Tanpa pikir panjang Nathan menyetujui agar istrinya bahagia. Sebab setelah ini belum tentu istrinya itu bisa bersama dengan kedua orang tuanya secara bersamaan. Zahrana, setelah salat maghrib kita gabung ke ruang tamu dengan mama dan papa yuk. Ajak Nathan. Tapi aku belum bisa salat. Jawab Zahrana kebingungan. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu pelan-pelan. Kamu cerdas pasti akan mudah menghafalkan doanya. Untuk sekarang kamu belajar wudhu dan ikuti gerakan salat di belakang aku dulu. Sini aku bantu lepas cadar dan gantilah pakaian yang simple. Balas Nathan lembut. Iya, tapi aku bisa melepas sendiri kok. Balas Zahrana yang masih belum terbiasa dengan nama barunya. Sini aku bantuin. Sela Nathan. Kok maksa sih? Ejek Zahrana. Walau masih memakai cadar, Nathan bisa tahu jika istrinya itu sedang menjulurkan lidahnya untuk mengejeknya. Nathan langsung menarik tangan Zahrana dan memeluknya erat. Ingat, mulai sekarang jangan macam-macam denganku. Kalau kamu berani nakal, aku tidak akan segan-segan lagi. Aku tidak selugu yang kamu kira. Aku diam karena aku takut dosa saja. Tapi kamu sekarang sudah halal untuk aku apa-apakan. Ancam Nathan. Kamu berani? Hei, memangnya apa yang bisa kamu lakukan pada aku? Balas Zahrana. Tentu saja menyentuh dari ujung kaki sampai ujung rambutmu. Akan aku ciumi semuanya sampai kamu lemas. Goda Nathan menggigit bibirnya. Kau mesum, Nat. Jika macam-macam akan aku adukan pada mama dan mama. Sela Zahrana. Coba saja, saat malam pertama pernikahan kita, dan kamu malah menjerit-jerit, kamu kira mereka akan datang menolong kamu. Yang ada mereka mengunci diri di kamar dan menutup telinga, sebab tidak sabar mendapat cucu. Sergah Nathan dengan senyum jahatnya. Kamu breng. Belum sempat meneruskan ucapannya, jemari Nathan langsung mendekap mulut istrinya. Sayangku, kamu sekarang harus mulai menjaga sikap dan perkataan. Sebagai wanita muslimah tidak boleh mengumpat apalagi terhadap suaminya sendiri. Bisik Nathan tepat di telinga Zahrana. Zahrana merasa gerah. Tubuhnya memanas entah karena pakaian tertutupnya atau hatinya yang berdesir tidak karuan oleh godaan sang suami. Tetapi Zahrana merasa malu untuk kalah pada suaminya. Dia pun menggigit jari Nathan sampai suaminya itu berteriak karena kesakitan. Masalah nikmatnya, entah kenapa gigitanmu ini sangat candu sekali. Pekik Nathan meringis. Makanya jangan mengerjai aku lagi. Aku sudah memutuskan untuk menjadi alim di luar, tapi tidak di depanmu. Jadi, jangan sekali-kali punya pikiran untuk menindas aku. Sungut Zahrana. Ayah, justru terhadap suami harus lebih bersikap baik. Besok akan aku bacakan sebuah kitab di mana istri yang patuh pada suaminya akan mendapat pahala besar. Bujuk Nathan. Iya, katanya mau salat maghrib, ayo. Sela Zahrana. Biar aku bantu lepas cadar kamu, biar romantik. Bujuk Nathan tak ingin menyerah. Buang angan-anganmu itu, sayang. Aku tahu kamu hanya sedang mencari kesempatan untuk menciumku, kan?
Sindir Zahrana memicingkan mata. Nathan sangat kesal sekali. Biasanya Zahrana yang agresif, tapi setelah dia memiliki hak untuk menciumnya justru sang istri malah yang bermain sulit ditangkap. Tetapi hal itu justru semakin membuat Nathan semakin merasa gemas. Padahal selama ini Nathan sudah terbiasa melihat Zahrana berpakaian terbuka. Tapi entah kenapa saat istrinya itu hendak melepaskan cadar dia teramat sangat penasaran. "Nathan, kenapa kamu terus melihat aku?" tanya Zahrana heran. Bisa nggak rencana kita diganti? Jadi setelah kita salat maghrib kita anu." "Anu apa?" sela Zahrana. Tidak jadi. Ayo kita segera salat nanti keburu habis waktunya." Balas Nathan mencoba fokus dan mengendalikan nafsunya. Zahrana tersenyum dalam hati. Dia sangat tahu apa yang dipikirkan suaminya. Tetapi Zahranya sengaja mengerjai, padahal dalam hatinya sudah gemas ingin menggigit bibir suaminya yang sangat seksi itu. Sesampainya di kamar mandi, Nathan mulai membimbing istrinya bagaimana cara wudhu. Kali ini Nathan sangat serius. "Kamu bisa memakai mukenanya sendiri kan?" tanya Nathan lembut. "Bisa, aku sudah sering melihat Ayunda memakainya." Apakah aku menyebut namanya ada suatu getaran rindukah?" goda Zahrana. "Kalau salah tidak boleh bercanda." Kau tegur Nathan serius. "Iya, maaf," jawab Zahrana tak berani menggoda lagi. Zahrana sama sekali belum bisa membaca doanya, tetapi dia mengikuti gerakan suaminya yang menjadi imam. Meskipun begitu dia bisa mendengar Nathan yang tengah membacakan surat Al-Fatihah yang tidak begitu asing. Suara Nathan sangat merdu dan menghanyutkan membuat Zahrana ingin sekali mengetahui artinya. Selesai salat, Nathan menoleh ke belakang dan mengulurkan tangannya. "Ada apa?" tanya Zahrana heran. "Mana tangan kamu? Ulurkan dan kecuplah punggung tangan aku. Ini namanya sungkem, wujud tanda hormat atau bakti seorang istri pada suaminya," jawab Nathan penuh kesabaran sambil memberikan contoh agar mudah dipahami. "Begini ya?" tanya Zahrana memastikan. "Ya, terus setelah ini aku akan mengecup kening kamu," jawab Nathan. "Loh, ini tanda apa?" tanya Zahrana penasaran. "Ya tanda jika sebagai suami aku punya kewajiban untuk menyayangimu dan harus menjagamu dengan segenap jiwa," balas Nathan menahan tawa. "Kalau begitu buruan, aku mau segera ketemu Mama dan Papa," sela Zahrana. "Iya," jawab Nathan mencoba untuk tenang dan tidak tertawa. Nathan berbalik arah, saling berhadapan dengan sang istri dan memegang kedua pundaknya lembut. "Pejamkan matamu dong," bisik Nathan. Iya," jawab Zahrana mulai gugup. Nathan segera mengecup kening sang istri dengan penuh perasaan, seperti aliran listrik yang menggetarkan hatinya. Tak cukup sampai di situ, dia mulai mencium bibir Zahrana dan memeluknya erat tak ingin melepaskan. Zahrana juga merasakan hal yang sama. Ketika bibir suaminya menyapu lembut bibirnya, dia tidak punya tenaga untuk menolak. Zahrana membalasnya, mereka berdua saling berciuman penuh cinta. Dan sedang panas-panasnya Nathan segera melepaskan pelukannya. "Yuk segera ganti baju, katanya mau menemui Mama dan Papa," sela Nathan sengaja mengerjai istrinya.
Zahrana yang tengah enak-enaknya merasa kagol, tapi tidak berani untuk protes. Iya, jawab Zahrana agak kecewa. Saat Zahrana selesai melepas mukenanya, Nathan langsung mencium tengkuk istrinya sampai membuat Zahrana merinding kaget. Tapi jangan lama-lama, malam ini kita berdua ada urusan penting yang belum selesai. Bisik Nathan. Urusan apa? Tanya Zahrana tegang. Sesuatu yang enak pokoknya. Ayo buruan kamu memakai jilbab dan kita segera keluar. Jawab Nathan dengan santainya. Zahrana langsung memerah wajahnya, membayangkan sesuatu yang enak tentu saja adalah malam pertama. Aku nggak usah pakai jilbab ya, kegerahan. Rengek Lucy manja. Kalau keluar dari kamar harus pakai jilbab mulai sekarang. Jika kegerahan nyalakan AC. Bujuk Nathan. Apakah setelah ini jika kemana-mana aku seperti ini? Tanya Zahrana. Tentu saja iya, nanti kamu juga akan terbiasa dan justru saat melepaskan jilbab merasa takut bahkan tidak percaya diri. Bujuk Nathan. Tetapi saat Zahrana ingin membuka pintu, Nathan langsung mencegah dan memepetkan tubuh sang istri pada pintu tersebut. Ada apa lagi? Tanya Zahrana tegang. 2 menit saja. Bisik Nathan menarik cadar istrinya dan mencium bibirnya penuh hasrat.